Bismillah, jangan mau dibodohi. Inilah kata yang tepat untuk para mukibin di Indonesia. Para habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Imaduddin mengatakan haram mengakui para habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Mari kita simak videonya. Haram hukumnya mengakui habaib itu sebagai cucu Nabi itu haram. Kenapa? Karena sudah qat'i, darahnya sudah diperiksa, tidak menunjukkan adanya hubungan dengan Bani Hashim, dengan keluarga Nabi yang asli yang ada di Mekah, di Madinah, di Yordan, di Mesir, di Irak, di Yaman, dari Bani Toba itu tidak ada kesatuan darah. Padahal keluarga Nabi sekarang ini yang ada di Mekah, tes DNA tanpa ada kompromi dengan yang di Mesir, itu pas DNA tes DNA-nya sama semua. Karena walaupun tidak kompromi, tidak telepon-teleponan, kalau saudara ya tes DNA ya akan sama. Kalau saya punya istri di Tegal bisa, kemudian nggak ada yang tahu orang Gresik ini, pas sudah punya buyut dia ketemu dengan buyut saya di sini, pas tes DNA-nya pasti sama, walaupun nggak ada yang tahu sebelumnya ini. Karena DNA darah manusia itu akan sama kalau dari jalur laki-laki dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan buyutnya sampai ke Nabi Ibrahim. Kalau dia mengaku turunan Nabi Muhammad, berarti dia DNA-nya harus sama dengan keturunan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu DNA-nya sama dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu ke bawahnya ke selang perempuan, tetapi anak dan cucunya Nabi Muhammad atau anak cucunya daripada anaknya Siti Fatimah, karena bapaknya itu adalah sepupunya Nabi Muhammad, maka DNA-nya akan sama dengan DNA Nabi Muhammad. Karena melalui Sayyidina Ali. Ini rahasia Allah. Kenapa Nabi Muhammad mengawinkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali? Karena DNA-nya Sayyidina Ali, jalur laki-lakinya sama satu kakek, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah, punya anak Nabi Muhammad, berarti haplogrupnya Nabi Muhammad sama dengan Abdullah, sama dengan Abdul Muttalib. Nah, kakek bersamanya Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali adalah Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib punya anak Sayyidina Abi Thalib, Abi Thalib punya anak Sayyidina Ali, Ali punya anak Husain. Di Balawi ini ngakunya turunan Husain, berarti harus sama DNA-nya dengan Husain, dengan Ali, dengan Abi Thalib, dengan Abdul Muttalib, dengan Nabi juga sama. Nah, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, orang-orang dari Abdul Muttalib keluarganya itu J1. Yang dari Mekah udah tes DNA turunan raja-raja itu J1. Yang dari Bani Muhammad di Madinah J1, Al-Araji yang ada di Madinah J1, As-Sulaimaniyah yang di Taif itu di Hijaz J1, yang ada di Yordan keluarga Al-Hashimi yang aku turunan Husain juga, turunan Nabi juga adalah J1, yang aku turunan Husain yang ada di Mesir dari Bani Qandul itu juga J1, yang aku keturunan Husain dari Karbala Irak J1, yang aku keturunan Nabi Muhammad dari Toba di Yaman J1, pas Balawi B. Nah ini ada santri sarang itu di media sosial, dia menafikan itu, katanya surah istifadah cukup, bahwa surah istifadah itu cukup untuk dijadikan sebuah alat untuk mengisbat nasab. Tidak bisa, bos. Surah istifadah apabila bertentangan dengan kitab-kitab nasab, apalagi bertentangan dengan DNA, maka surah istifadah ini gugur. Karena darah itu qat'i, ilmu pasti, nggak bisa mengelak. Boleh ada yang ngomong nasab itu kan bisa jadi dulu seseorang dianggap sebagai bagian dari Bani Hashim, ada perjanjian zaman dahulu, kemudian dianggap Bani Hashim dan dianggap sah nasabnya ke Bani Hashim, ada tahaluk, ada wala di sana. Iya, tetapi itu hanya intima bil qabilah. Kalau untuk ngomong keturunan yang katanya itu dunia, itu nggak bisa. Dunia itu ya ta'alaku bidam, bil jaini, dengan genetik. Kalau nasab itu berhubungan dengan syariat. Misal ada perempuan selingkuh, naudzubillah, suaminya nggak tahu, tiba-tiba dia hamil dari selingkuhannya, sedangkan dia punya suami, maka anaknya secara syariat
itu tetap anak suaminya ini yang asli. Anak suaminya asli ini, bukan selingkuhannya. Secara syariat. Tapi kalau ada perselisihan tes DNA ketahuan, maka ini nggak bisa lagi, bos, ya kan? Kalau sudah ada perselisihan, li'an namanya kalau dulu. Tapi kalau suaminya udah nggak mau, saya usulin aja, ya nggak apa-apa. Dia harus diakui sebagai anak daripada suaminya. Kalau suaminya nggak mau memperkarakan, secara syariah begitu, itu namanya nasab. Tapi duriah, darahnya nggak ngalir ke anak itu. Ini Balawi, ada yang ngomong secara nasab, dia ini kan syura istifadah, berarti harus diakui saja. Iya, sebelum ada yang menggugat. Kalau ada yang menggugat, kemudian ada syahid bayinah bahwa dia bukan turunan, secara ilmu nasab putus, secara ilmu sejarah dia fiktif, secara DNA ini hasilnya beda, ya udah nggak bisa lagi dipercayai. Jadi la ibrata bi dzannil bayini khata'u. Sudah tidak bisa lagi dan itu digunakan kalau buktinya sudah ada. Kalau ada orang dari Jakarta, aslinya orang Tegal, dia bos dari warung Tegal di Jakarta, ngangkat anak perempuan dari Jakarta, dibawa ke Tegal, dia ngomong ini anak saya. Syura istifadah orang Tegal tahu bahwa dia anaknya laki-laki itu. Pas mau dinikahkan, tiba-tiba Kiai Dimyati tahu orang temennya waktu di Jakarta. Mau dinikahkan langsung sama bapaknya. Jangan, ini kan anak pungut kamu, ini kan anak adopsi. Kamu lebih baik minta KUA menjadi wali hakim. Jangan kamu nggak sah. Itu hukumnya wajib. Kiai Dimyati ngomong begitu. Karena Kiai Dimyati tahu waktu ngadopsinya itu anak tetangganya. Tapi jika tidak ada orang bersaksi, dosanya hanya dosanya bapaknya itu, menikahkan orang yang bukan anaknya. Penghulunya nggak dosa, saksinya nggak dosa, orang kampung nggak dosa. Tapi apabila kita tahu bahwa dia bukan anaknya, mau dinikahkan langsung sama bapaknya, bapak angkatnya ini, haram hukumnya kita diam. Begitu pula hari ini, haram bagi Kiai Dimyati untuk diam apabila ada orang ngomong Habib itu cucu Nabi. Karena buktinya dari segala aspek itu sudah jelas bahwa Balawi ini bukan keturunan Nabi. Tidak boleh lagi manggil perempuan Balawi Syarifah. Syarifah itu orang mulia, mereka bukan orang mulia. Yang boleh dipanggil Syarifah itu adalah orang Tegal, perempuan Tegal itu Syarifah. Mananya Syarifah itu orang mulia, karena keturunan para orang-orang mulia. Orang yang nggak pernah minta-minta ke rumah-rumah orang duit itu orang mulia. Kalau mereka jelas bukan orang mulia. Buktinya banyak di antara mereka yang suka minta-minta uang dengan mengancam-ancam, kalau tidak dikasih kamu tidak dapat syafaat Nabi. Berarti dia itu ghairu syarifin, bukan orang mulia. Perempuannya ghairu syarifah, tidak boleh memanggil dia itu syarifah. Panggil aja Kabibah atau Wadon Balawi, itu aja. Wadon Balawi udah dipanggilnya WB, Wadon Balawi. Nah itu kesimpulannya. Jadi terus kita berjuang, dan tentu kiai-kiai kita itu yang masih kibin-kibin itu memerlukan waktu untuk dari sing cilik melilik kita urwai kebutuhan api jemaram itu cie matutin wong pantun ngomong tutup-tutupin api mati teweke. Nah kita tunggu kaget entek. Mudah-mudahan kamu bisa jadi sakar mani. Ini karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi berkah pada kita. Al-Fatihah. Semoga para mukibin sadar. Terima kasih atas waktunya. Tulis kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Semoga Allah barokahkan rezeki kita semua. Masuk surga tanpa hisab. Amin. Alhamdulillah.